Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Natasha dari Desain Produk ITS Angkatan 2019. Latar belakangnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi, terjadi perubahan metode belajar arsitektur dan desain. Yang awalnya full tatap muka, sekarang berbasis online, kemudian menggunakan model digital dan teknologi augmented. Namun, tetap ada juga kebutuhan pengembangan skill manual seperti freehand sketching, physical model making, sehingga hal ini mempengaruhi alat bawah mahasiswa arsitektur dan desain. Nah, dari survei yang saya lakukan, muncul beberapa kendala dalam penggunaan. Yang pertama, terdapat kebutuhan khusus mahasiswa arsitektur dan desain yang belum terfasilitasi oleh tas kuliah yang ada saat ini. Yang kedua, barang bawaan yang banyak dan beragam menyebabkan tas yang berat, sehingga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga, terdapat resiko berkendara dengan barang bawaan yang banyak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan organisasi, aksesibilitas, dan dimensi dari tas. Untuk itu dilakukan analisis konfigurasi, sistem, dan dimensi. Analisis konfigurasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi barang bawaan, dimensi, serta beratnya, kemudian mengelompokkannya menjadi beberapa fungsi dan karakteristik, kemudian diatur ke dalam beberapa konfigurasi. Analisis sistem desain dilakukan awalnya dengan mengidentifikasi sistem apa saja yang ada, kemudian menilainya dengan parameter yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi dari survei dan juga wawancara yang dilaksanakan. Nah, setelah barang bawaan tersebut telah dikonfigurasikan, maka dilakukan analisis dimensi. Analisis dimensi mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama tentu saja dimensi barang bawaan, dan yang kedua adalah batasan ergonomis seperti antropometri atau luas dari tempat di mana barang itu akan ditempatkan. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan ergonomi dan kenyamanan. Dari beberapa studi yang didapatkan, diambil batasan-batasan seperti batasan beban dari tas, kemudian fitur-fitur ergonomis yang perlu ada, kemudian dimensi-dimensi kritis yang perlu disesuaikan dengan antropometri manusia, kemudian juga peletakan beban di dalam tas atau di motor. Hal ini juga berkaitan dengan permasalahan ketiga mengenai penggunaan di sepeda motor, maka dilakukan analisis ergonomi juga mengenai peletakan beban pada sepeda motor dan dimensi yang mempengaruhinya. Kemudian, selain berkaitan dengan konfigurasi, dimensi, dan sistem tas, ergonomi, sebuah tas juga penting untuk memperhatikan penampilannya. Dari wawancara terhadap beberapa narasumber, ditemukan bahwa terdapat kecenderungan minat terhadap gaya desain yang bersifat nostalgik atau zaman dahulu. Namun dari hal ini muncul dua kemungkinan. Yang pertama adalah Japanese 90s style yang bersifat eklektik, dan yang kedua Y2K grunge atau street style. Kedua alternatif moodboard ini pun dilakukan survei bersama dengan alternatif bentuk tas. Hasil dari survei yang dilakukan adalah terpilihnya moodboard retrofuturism. Kemudian moodboard yang terpilih ini dilakukan ideasi dengan bentuk tas yang telah terpilih. Setelah sketsa, maka dilakukan simulasi menggunakan software digital yaitu Rhino. Setelah simulasi digital, maka dilakukan prototyping. Prototyping dilakukan dalam dua tahapan. Yang pertama menggunakan Eva Foam, yaitu untuk studi model, dan yang kedua untuk prototype high fidelity yang dikerjakan oleh pengrajin dari UMKM yang berlokasi di Surabaya. Berikut adalah cara penggunaan tas modular dan ergonomis untuk mahasiswa arsitektur dan desain.